Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa dengan saya Asnita Rahma. Di video ini akan dibahas tentang beberapa gejala yang perlu adanya pengawasan atau kontrol dan pengendalian perusahaan. Selain itu, kami juga akan membahas tentang bagaimana langkah-langkah dalam pengendalian adanya gejala tersebut. Dua poin ini akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya, ada Fadila, Cindy Aulia, Gofira, dan Hijrah. Berikut pembahasannya. Pengendalian perusahaan adalah proses untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai dengan efektif dan efisien. Pengendalian perusahaan melibatkan pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai gejala yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Beberapa gejala yang menunjukkan perlunya pengendalian dan pengawasan perusahaan antara lain: 1. Penurunan kinerja keuangan. Jika perusahaan mengalami penurunan pendapatan, peningkatan biaya, atau penurunan laba, ini dapat menjadi gejala bahwa perusahaan perlu melakukan pengendalian dan pengawasan untuk mengidentifikasi penyebab masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan. Kedua, ketidakpatuhan terhadap kebijakan dan prosedur. Jika karyawan atau departemen tidak mematuhi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam operasi perusahaan. Pengendalian dan pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak mengikuti kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. 3. Konflik antar departemen atau tim. Jika terdapat konflik antar departemen atau tim dalam perusahaan, ini dapat menghambat kerja sama dan efisien. Pengendalian dan pengawasan diperlukan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan konflik tersebut agar perusahaan dapat beroperasi dengan lancar. 4. Penurunan kualitas produk atau layanan. Jika perusahaan mengalami penurunan kualitas produk atau layanan yang disediakan, ini dapat berdampak negatif pada kepuasan pelanggan dan reputasi perusahaan. Pengendalian dan pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa standar kualitas tetap terjaga. 5. Penyalahgunaan sumber daya perusahaan. Jika terdapat tindakan penyalahgunaan sumber daya perusahaan seperti pencurian atau pemborosan, ini menunjukkan perlunya pengawasan dan pengendalian yang lebih ketat. Pengawasan yang efektif dapat membantu mencegah penyalahgunaan sumber daya dan memastikan penggunaan yang efisien. 6. Konflik atau ketegangan antar karyawan. Jika terdapat konflik atau ketegangan yang sering terjadi antar karyawan, ini dapat mengganggu kerja tim dan produktivitas perusahaan. Pengawasan dan pengendalian yang baik dapat membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah interpersonal yang mungkin muncul. Identifikasi penyebab ketidaksesuaian. Langkah pertama adalah mengidentifikasi penyebab yang mendasari kinerja yang tidak sesuai dengan target. Ini dapat melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja, seperti perencanaan yang tidak memadai, kurangnya pemantauan, kurangnya koordinasi, dan kurangnya sumber daya. Dengan mengidentifikasi penyebabnya, Anda dapat menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mengendalikan gejala tersebut. 2. Perbaiki perencanaan. Jika perencanaan yang tidak memadai menjadi penyebab utama kinerja yang tidak sesuai dengan target, langkah pertama adalah memperbaiki perencanaan. Ini melibatkan menetapkan target yang realistis dan terukur, mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu untuk mencapai target tersebut, dan mengalokasikan sumber yang tepat. Pastikan perencanaan mencakup semua aspek yang relevan dan melibatkan semua pihak terkait. 3. Tingkatkan pemantauan dan evaluasi. Untuk mengendalikan kinerja yang tidak sesuai dengan target, penting untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi secara berkala, membandingkan dengan target yang ditetapkan, dan mengidentifikasi penyimpangan atau ketidaksesuaian.
Dengan pemantauan yang lebih baik, Anda dapat mengambil tindakan korektif lebih cepat dan mencegah masalah yang lebih besar. Yang keempat, tingkatkan koordinasi dan komunikasi. Jika kurangnya koordinasi dan komunikasi menjadi penyebab kinerja yang tidak sesuai dengan target. Langkah selanjutnya adalah meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara departemen atau tim dalam perusahaan. Pastikan ada saluran komunikasi yang terbuka dan efektif antara semua pihak terlibat. Koordinasikan upaya antara departemen untuk mencapai target secara bersama-sama. Dan pastikan semua orang memiliki pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab mereka. Yang kelima, optimalisasi penggunaan sumber daya. Jika kurangnya sumber daya yang memadai menyebab kinerja yang tidak sesuai dengan target. Langkah selanjutnya adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Identifikasi area di mana sumber daya dapat dialokasikan dengan lebih efisien. Sumber daya dapat dialokasikan dengan lebih efisien dan pastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal. Jika diperlukan, pertimbangkan untuk mengalokasikan sumber daya tambahan atau mencari solusi alternatif untuk memenuhi kekurangan sumber daya. Yang keenam, tindakan korektif dan perbaikan. Setelah mengidentifikasi penyebab dan pengambilan langkah-langkah pengendalian yang sesuai, langkah terakhir adalah mengimplementasikan tindakan korektif dan perbaikan. Ini melibatkan pengambilan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi penyimpanan dari target, memperbaiki proses yang tidak efektif, dan memastikan bahwa perusahaan bergerak menuju pencapaian target yang diinginkan. Nah teman-teman, itulah tadi sedikit pemaparan materi dari 2 poin tersebut. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jumpa lagi.